Hanya dengan mencampur kelapa parut dengan tepung ketan, kamu sudah bisa bikin wingko babat kelapa yang sangat kenyal, luarnya garing, terus wangi banget seperti ini loh. Dan yang paling penting, cara bikinnya itu mudah, nggak ada ribetnya sama sekali. Nah, daripada makin penasaran, mending langsung saja kita buat. Pertama, siapkan wadah yang agak besar. Lalu masukkan sekitar 250 gram kelapa yang sudah diparut. Selanjutnya tambahkan 8 sendok gula pasir, kemudian tambahkan sedikit garam untuk memperkuat rasa. Dan tambahkan sedikit perasa vanila supaya aromanya jadi makin wangi dan menggugah selera. Langsung saja diaduk-aduk dulu, baru deh. Setelah itu tinggal masukkan sekitar 200 gram tepung ketan. Lanjut diaduk-aduk kembali sampai tepungnya bisa tercampur merata. Setelah itu, tuangkan sekitar 300 ml santan kelapa cair, tuangkan secara bertahap sambil terus diaduk, sampai adonannya halus, lembut, dan tidak ada yang bergerindil. Pastikan sampai gulanya larut dan tercampur merata ya. Nah, jangan sampai lupa, tambahkan juga 2 sendok margarin, lanjut diaduk lagi, sampai hasil akhirnya akan menjadi adonan yang halus dan agak encer seperti ini. Kalau adonannya sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memanggang. Di sini aku menggunakan alat panggang khusus yang berlubang seperti ini. Tapi tenang saja, kalau kamu tidak punya alatnya, kamu juga bisa menggunakan teflon atau wajan biasa aja. Gunakan api paling kecil supaya matang perlahan dan tidak cepat gosong. Jangan lupa olesi permukaan cetakan dengan margarin terlebih dahulu. Setelah cetakan panas, baru deh tinggal dituangkan adonan ini. Tuangkan sekitar 2 sendok ke setiap lubang. Ratakan sedikit di bagian atasnya sambil agak ditekan-tekan, supaya tampilannya jadi lebih rapi, padat, dan cantik. Lakukan hal yang sama sampai semua lubang terisi dengan adonan ya. Selama memanggang, jangan lupa untuk sesekali dibolak-balik ya, supaya bisa matang merata dan tidak gosong hanya di satu sisi saja. Panggang sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Bagian luarnya terlihat garing, dan bagian dalamnya matang sempurna. Walaupun hanya dibuat dari 3 bahan sederhana saja, tapi jajanan jadul yang satu ini dijamin rasanya itu enak banget. Tanda kalau wingko ini sudah matang, itu biasanya bagian luarnya sudah mulai berwarna kecoklatan, terus sudah garing, dan juga kalau aromanya sudah wangi banget sampai bisa kecium ke rumah tetangga. Kalau sudah seperti itu, tandanya sudah matang. Langsung saja angkat satu persatu, dan biarkan dulu agak dingin sebentar. Setelah agak dingin, pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Dan inilah dia hasil akhirnya. Cara membuat jajanan jadul yang terbuat hanya dari 3 bahan utama saja. Tapi rasanya itu benar-benar enak banget. Bagian luarnya garing, bagian dalamnya lembut, dan saat dikunyah ada sensasi kenyal legit yang khas. Pokoknya sekali coba dijamin deh, kamu bakal langsung suka dan langsung pengen bikin lagi dan lagi. Ngomong-ngomong, ada yang tahukah kalau di daerah kalian jajanan yang seperti ini biasanya disebut apa? Coba deh tulis jawabannya di kolom komentar ya.